Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengelola kelas menggunakan mode daring. Kita akan menggunakan Google Classroom ya teman-teman. Nah, kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini kita bisa mengelola pembelajaran menggunakan mode daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Kita klik aja Google Classroom-nya. Oke, nah kita boleh menggunakan akun Gmail yang mana yang Anda suka ya. Di sini saya coba menggunakan email pribadi saya. Nah, oke, lanjut. Jangan lupa masukkan password. Langsung saja. Nah, kita harus menggunakan akun Gmail kita ya, sahabat. Berikutnya kita akan dibawa menuju. Nah, di sini ada beberapa kelas yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Di awal pembelajaran saya sudah membuat ada 6 kelas dan 1 kelas percobaan. Kita di sini akan belajar membuat kelas baru ya, teman-teman. Namun jangan lupa klik like dan subscribe ya video ini. Nah, untuk mau kelas baru kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada gabung ke kelas atau kita buat kelas. Nah, kita sebagai guru maka kita klik buat kelas ya. Bagi siswa yang ingin bergabung di kelas kita, dia harus gabung ke kelas. Nah, kemudian kita klik buat kelas. Nah, di sini kita menyetujui ya dan telah mempelajari bagaimana pengelolaan Google Classroom. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada nama kelas. Nah, nama kelas yang saya buat ini sekedar contoh saja. Saya membuat kelas 2A. 2B, saya buat 2B ya. Kemudian di sini bagian kita boleh memberi apa saja yang teman-teman suka ya, mau tempat sekolah atau institusi apapun ya, tempat teman-teman mengajar. Di sini saya buat PGSD, STKP, PGD, Lubuk Linggau. Kemudian mata pelajarannya saya contohkan di sini konsep dasar matematika aja. Oke, saya mencontohkan ini kita membuat kelas konsep dasar matematika. Kemudian ruang yang biasa kita gunakan adalah biasanya di ruang 10. Oke, kita borong 10 aja. Kalau sudah silakan buat. Nah, ini proses pembuatan kelas sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini kelas 2B PGC STKP Lubuk Linggau ya. Nah, di situ ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota dan ada nilai juga. Nah, tugas kelas kita masih kosong, anggota kelas kita juga masih kosong, dan nilai juga kita belum mengoreksi tugas apapun ya teman-teman. Oke, dalam kelas ini kita bisa membuat atau membagi informasi ya terkait dengan pembelajaran atau informasi apapun. Kita bisa share di sini, kita bisa bagikan dan bisa dibaca oleh semua anggota kelas kita. Seperti itu. Ini cara menggunakan komputer ya. Nanti saya akan berikan cara menggunakan Android. Nah, ini adalah kode kelas 2B ya. Kode ini kita share kepada murid-murid kita atau mahasiswa kita supaya mereka nanti ketika gabung kelas dia harus memasukkan kode ini supaya dia bisa gabung ke kelas kita. Nah, itu ya kodenya, jangan lupa berikan kepada mahasiswanya supaya dia bisa gabung di kelas kita. Nah, ini banyak sekali kelas yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, itu ada 6A, 2A, 6D, 6B, 6E, 6F gitu kan. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat tugas kelas ya teman-teman. Nah, di Google Classroom ini kita bisa membuat tugas kelas atau kita bisa melampirkan materi. Jadi murid-murid kita, mahasiswa kita bisa mengakses dengan jarak jauh, bisa belajar di rumah. Itu ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi dan lain sebagainya. Untuk pertama ini kita coba membuat tugas ya. Tugas pertama ini misal adalah tugas 1 tentang bangun ruang gitu. Oke, petunjuknya kerjakan tugas Oke,
petunjuknya kita coba buat, kerjakan tugas dalam kertas folio atau A4 gitu. Oke, di situ ada menu tambahkan ya di bawahnya. Soal terlampir. Nah, menu tambahkan itu adalah lampiran yang akan kita lampirkan di dalam tugas kita, bisa dari Google Drive, bisa dari link, file, ataupun YouTube. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan file tugasnya, maka saya akan upload filenya ya. Pilih file dari perangkat. Nah, kita cari file di mana file sudah saya simpan. Nah, ini file yang saya lampirkan berbentuk PDF yang nanti mahasiswa bisa mengunduh, yang berisi soal-soal tentang bangun ruang. Nah, oke, di sini di tanda panah segitiga panah ke bawah ini mahasiswa bisa mengedit atau hanya melihat file saja. Di sini kita pilih siswa bisa melihat file saja seperti itu. Nah, ini adalah filenya yang sudah terlampir. Kemudian ini ada poin maksimal 100 ya, atau kita boleh variasi mau 80 mau 90, tapi saya biasanya menggunakan 100 poinnya. Di sini ada batas waktu mengumpulkan tugas ya. Saya coba buat tanggal 19 Maret 2020 dan waktu maksimal terakhir dikumpul 18.00. Lewat dari itu mahasiswa akan terlambat mengumpulkannya nanti. Sini topiknya kita boleh tulis tugas 1, bangun ruang, seperti itu. Oke, di sini juga ada rubrik. Silakan teman-teman gunakan rubrik jika memerlukan. Silakan diversi sendiri. Kemudian kita klik tugaskan. Oke, pembuatan tugas pertama selesai ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang lain, agar teman-teman bisa belajar dengan cepat. Oke, saya akan mencontohkan. Di sini saya ada kelas 6D. Beberapa hari yang lalu bahwa saya sudah membuat kelas ya, beberapa kelas. Ini contoh, ini anggotanya sudah banyak, semua anggota kelas di kelas 6D. Kemudian di forum juga saya pernah melampirkan materi RPP 1 inspiratif dan ada RPP 1 lembar. Itu beberapa materi yang pernah saya lampirkan dalam Google Class. Nah, di sini ada tugas 1 dan ada tugas 2. Tugas 1 yang saya buat pada tanggal 26 Februari waktu lalu, ada jurnal nasional juga. Kemudian ada tugas 2 yang baru saya buat di 11 Maret 2020 kemarin ya. Tugas 2 mengenai RPP 1 lembar. Nah, di sini coba kita lihat ya tugas yang sudah saya tugaskan kepada mahasiswa. Nah, di sini perintahnya bahwa buatlah RPP 1 lembar dengan mempedomani prinsip dan komponen RPP 1 lembar. Di sini ada 37 mahasiswa, ada 4 yang belum mengumpulkan ya. Ada 37 yang sudah dan 4 yang belum. Nah, ini ada 37 yang sudah mengumpulkan. Nah, ini beberapa dokumen yang sudah masuk. Ada 37 ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, namun ada juga mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 mahasiswa yang tidak mengumpulkan. Di sini tidak ada lampirannya sama sekali. Jadi mahasiswa ini tidak mengumpulkan gitu. Selanjutnya bagaimana cara kita melakukan penilaian ya teman-teman. Untuk melakukan penilaian kita boleh klik ya. Kita pilih saja. Oke, kita pilih salah satu mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat hasil yang di-upload oleh mahasiswa. Ini tanpa kita harus mengunduh, kita bisa mengoreksinya teman-teman. Jadi nggak perlu mengunduh, nggak perlu banyak file di perangkat kita cukup melihat secara online saja. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Jika sudah, kita bisa memberikan penilaian terhadap tugas yang diberikan oleh mahasiswa kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada nilainya. Di sini kita bisa
membuat nilainya berapa, seperti itu. Terserah teman-teman ya. Untuk penilaian itu dikembalikan oleh guru atau dosennya masing-masing ya. Di sini coba saya buat 100. Kemudian kita juga bisa memberikan komentar pribadi yang bisa dibaca oleh mahasiswa tersebut secara pribadi menggunakan akun mereka masing-masing. Di sini saya komentari tugasnya, terima kasih, tugasmu sudah sangat baik. Untuk kedepannya inovasikan RPP 1 lembar lebih kreatif lagi ya. Oke, tinggal kita kirim aja. Di sini ada menu posting, kita klik. Nah, posting ini akan masuk ke pesan pribadi ya teman-teman, bukan pesan sosial. Kemudian kita kembalikan, jangan lupa kembalikan ini mahasiswa bisa melihat nilainya secara individu menggunakan akun mereka masing-masing. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian cara mengoreksi sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat tugasnya yang bisa di-share dengan anggota kelasnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat nilainya ya teman-teman. Saya sudah 2 kali memberikan tugas. Nah, ini tugas yang pertama. Kemarin saya sudah mengoreksinya beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk yang sudah kita koreksi tadi atas nama Cindy ya, kalau nggak salah atas nama Cindy. Ini tugas RPP 1 inspiratif ya. Nah, itu Cindy. Jika sudah kita koreksi maka per 100-nya hilang ya, otomatis per 100-nya hilang. Kalau masih ada per 100-nya artinya tugas belum dikoreksi. Nah, tugas pertama, tugas kedua. Nah, tugas pertama kemarin ada juga mahasiswa yang tidak mengumpulkan ya. Kalau tidak mengumpulkan maka tidak akan kita nilai ya. Ini ada beberapa yang tidak mengumpulkan. Jadi di Google Classroom ini akan terdeteksi mahasiswa sudah mengumpulkan atau belum, atau mahasiswa terlambat mengumpulkan atau tidak, seperti itu. Nah, ini contoh ya teman-teman beberapa kelas yang sudah saya buat. Kemudian saya akan coba memberikan contoh bagaimana cara kita mengolah Google Classroom menggunakan Android ya teman-teman. Di sini juga bisa kita, jika tidak menggunakan laptop atau komputer, kita bisa menggunakan Android. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasinya maka bisa diunduh menggunakan Play Store ya teman-teman. Kita buka Play Store-nya, kita ketik saja Google Classroom. Oke, jika sudah ketemu tinggal kita install saja hingga selesai ya teman-teman. Tuh, kita install, kita tunggu proses mengunduh hingga 100%. Oke teman-teman, proses mengunduh selesai, tinggal proses menginstalasi. Oke, sudah selesai, tinggal kita buka ya teman-teman. Kita buka aplikasi yang pertama kita. Oke, nah ini tampilan pertama. Silakan teman-teman klik Get Start ya untuk memulai Google Classroom-nya. Kemudian silakan gunakan akun teman-teman sendiri ya. Tadi saya menggunakan akun pribadi saya ridwanfebriandi9@gmail.com. Kita akan buka, dimana kita tadi sudah membuat kelas 2B ya. Kelas 2B konsep dasar matematika. Nah, itu kelas 2B STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini juga akan kelihatan ya beberapa kelas yang sudah saya buat. Di situ ada tanda plus ya, bisa join kelas atau create kelas. Kalau teman-teman siswa mau gabung kelas, dia harus klik join kelas menggunakan kode yang sudah kita share dengan mereka. Kalau kita mau buat, kita klik create kelas ya untuk membuat kelas baru. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya, ini kelas 2B yang sudah kita buat, yang tadi yang siswanya masih kosong, kemudian belum ada tugas juga, belum ada penilaian apapun ya, semuanya masih kosong. Nah, kita lihat kelas 6D yang sudah kita coba koreksi tadi ya, yang sudah coba kita koreksi, karena di kelas 6D ini beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tugas kepada mereka. Nah, ini ya, ini bagian tampilan depan kelas 6D situ. Nah, ini anggota kelasnya ya. Kalau kita scroll ke bawah banyak ya, anggota kelas 6D yang sudah tergabung. Ini semua adalah kelas 6D. Oke.
Selanjutnya di situ ada classwork gitu. Itu tugas kelas ya. Tugas kelas. Bahwa tugas pertama saya pernah membuat tugas analisis jurnal. Ini ya, tugas analisis jurnal. Kemudian tugas yang baru-baru yang saya buat yang belum saya koreksi semua. Yang belum saya koreksi semua ada tugas yang kedua ya. Membuat RPP 1 lembar. Turun in itu artinya siswa sudah menyelesaikan tugasnya ya, artinya tugas 1 sudah selesai. Nah ini ada satu yang sudah kita koreksi, belum kita koreksi semua. Tadi atas nama Cindy sudah kita koreksi ya. Tugas yang pertama kita koreksi melalui laptop. Di sini menggunakan Android juga kita bisa mengoreksinya ya, tanpa harus membuka laptop terlebih dahulu. Atau kita juga bisa mengubah nilai kita jika terdapat kekeliruan dalam mengoreksi, maka bisa kita rubah, misalnya kita rubah menjadi 90. Dan jangan lupa klik return ya, atau kembalikan, kemudian update supaya siswa tetap dapat melihat nilainya. Nah ini ya, ini beberapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas namun belum kita koreksi. Kita coba satu lagi koreksi ya, atas nama Muhammad Aang. Kita lihat tugasnya, ini RPP 1 lembar yang dia buat. Oke, sudah terlihat tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkahnya, dan ada assessment ya, penilaiannya. 3 komponennya sudah terlihat. Kita coba kasih penilaian 95. Oke, jangan lupa klik return ya. Return itu maksudnya adalah kembalikan kepada siswa. Setelah kita kembalikan, siswa dapat melihat nilainya secara individu ya. Teman-temannya nggak akan bisa lihat, itu bisa dilihat secara individu saja. Oke, itu ya teman-teman. Untuk seterusnya seperti itu lakukan, dan penilaian ini saya rasa sangat mudah. Dan ini sudah ada 2 mahasiswa sudah dikoreksi ya. Ini untuk mempermudah kita mengakses pembelajaran menggunakan mode daring atau jarak jauh, dan siswa ataupun mahasiswa bisa belajar di rumah ya, tanpa harus datang ke kelas. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.